Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Mohon maaf, banyak orang yang merasa pintar tapi lupa pintar merasa. Betul? Bunda sayang, mau dihargai orang lain? Belajar menghargai orang lain. Betul? Bunda mau dihormati orang lain? Belajar menghormati orang lain. Jangan egois, hargai orang lain. Nah ini akan banyak tentunya mudarat yang akan datang ke dalam diri kita kalau kita tuh merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Betul begitu? Boleh diuraikan, dijelaskan. Baik, Masya Allah. Bunda, hati-hati dengan sikap merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Satu, sikap itu mengantarkan kita jadi orang yang sombong. Orang yang apa? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Allah membenci orang yang sombong. Betul? Karena baju kesombongan itu hanya boleh dikenakan oleh siapa? Allah. Kita manusia nggak pantas, nggak layak. Betul? Karena apa? Hakikatnya kita itu dimuliakan dalam hidup karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Maka apapun yang hari ini terlihat baik, terlihat mulia, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau aib kita dibuka, apa yang akan kita banggakan dalam hidup? Betul? Hati-hati. Merasa lebih baik dari orang lain menjadikan kita orang yang sombong. Yang kedua, merasa diri lebih baik itu akan membuat kita mudah merendahkan orang lain. Betul? Di mata dia orang salah semua, yang benar dia sendiri. Betul? Maka mohon maaf, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Saya ulangi, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Mohon maaf, banyak orang yang merasa pintar tapi lupa pintar merasa. Betul? Bunda sayang, mau dihargai orang lain? Belajar menghargai orang lain. Betul? Bunda mau dihormati orang lain? Belajar menghormati orang. Bunda mau dapat kebaikan dari orang lain? Belajar yuk jadi orang baik kepada orang lain. Betul? Bicaralah sesuatu yang kita tuh juga akan senang kalau orang itu bicara itu kepada kita. Betul? Bunda senang nggak kalau orang bicara baik sama kita? Berarti kira-kira orang pun senang nggak kalau kita bicara baik sama orang itu? Maka belajar dari hari ini, kalau bicara dipikir-pikir, nyakitin orang gak ya? Betul? Kalau bikin status dipikir-pikir, ada yang tersinggung gak ya? Betul? Kalau Bunda nge-share di WA grup teman kita, ada yang tersindir gak ya? Halo? Jelas atau tidak? Makanya mohon maaf ya Bunda saya, kalimatnya sama tapi cara bicaranya beda. Itu beda hasilnya. Beda nggak? Contoh, kalimatnya jambu monyet. Apa kalimatnya? Jambu monyet. Kalau bilangnya begini, jambu monyet gitu. Ya, ini teh jambu monyet. Atau ini teh jambu. Ini teh jambu monyet. Ini teh jambu. Kok saya bu? Kalimatnya sama atau beda? Kalimatnya beda atau sama? Kalimatnya sama, tapi rasanya sama atau beda? Betul? Maka Bunda harus pintar merasa.
kalau saya bersikap ini tuh ada orang yang sakit hati nggak ya dengan ucapan saya? Betul? Hati-hati. Sikap merasa lebih baik mendekatkan kita jadi orang yang sombong dan memudahkan kita pandai menghina orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan ke dalam hati kita semua. Baik, tepuk tangan untuk Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Ibu Elsa Nugraha dari Majelis Taklim Baitur Rohim Kota Serang, Banten. Ibu Elsa. Ya. Gini Ustadz ya, Pak AA. Pak AA, Pak AA, iya. Pak AA, silakan. Ya, Ustadz Pak AA. Namanya sekarang ganti Ustadz Pak AA. Silakan. Ustadz Pak Ya. AA. Jadi mana ibu manggil Ustadz, mau manggil Bapak atau AA yang jelas? Manggil AA AA aja, aja, iya. biar lebih dekat. Saya teteh gitu ya. Kan dari AA saya. dan Teteh ya. Teteh. Luar biasa ya. Iya Ini iya. AA, kan Gimana Teteh? Silakan Teteh. ibu bapak saya itu waktu dulu kan orang yang penghasilannya nggak banyak, Nggak penghasilannya itu di bawah UMR lah, orang kekurangan gitu ya. Jadi untuk sehari-hari menghidupi kami anak-anaknya gitu ya, pinjam dari tetangga, dari saudara, sampai untuk menyekolahkan kami pinjam gitu sana ke sini gitu, sehingga kami ya bisa bersekolah gitu ya. Nah sekarang saya ini kan sudah sedikit agak membaik gitu ya. Nah saya ini suka ingin gitu ya memperlihatkan kepada orang-orang yang dulu meremehkan ibu bapak saya gitu ya, bahwa saya ini sekarang sudah bangkit gitu. Apa yang dulu kami angan-angankan ketika orang melihat makanan enak, melihat baju bagus gitu ya ketika lebaran gitu ya, sekarang saya bisa membelinya gitu ya. Mau yang apa, yang Korea lah, makanan Korea, makanan apalah gitu ya, yang sekarang ada di mana-mana gitu, bertebaran restoran, baju-baju dari yang harga misalnya 100 ya, paling tinggal lah 300. Mulai sombongnya mulai nih sombongnya. Ya. Enggak. Ya ada batasnya gitu. Jadi tujuannya itu cuma ingin memperlihatkan gitu ya bahwa keluarga kami yang dulu diremehkan bangkit gitu. Apa ya saya tuh ingin, apakah sikap saya ini ke dalam kategori yang sombong atau bagaimana gitu, padahal ya dalam hati kecil saya emang nggak mau sombong gitu, cuma ingin merasakan hasil kerja keras gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon arahannya, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direndahkan, dihina, diremehkan orang lain itu emang sakit banget gitu kan. Karena kita ya dalam hati juga termotivasi, bisa jadi termotivasi, terpecut. Lihat someday, suatu hari nanti kalau gue sukses, gue akan tunjukin orang-orang yang dulu meremehkan gue. Nah mungkin terjadi pada ibu, ya kan? Iya. Pada keluarganya, ibu sukses, pengen tunjukin ke orang-orang yang dulu meremehkan keluarganya. Iya. Itu kan apakah sifat atau sikap seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Iya. Bunda. Yang pertama, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Betul? Kita juga tidak bisa milih keadaan keluarga kita dulu seperti apa. Betul? Bunda sayang izin ya, Ahilman tuh dulu kalau ada anak yang diambilkan rapot oleh orang tuanya, saya tuh kesel. Kenapa AA? Karena AA nggak dapat hal yang sama.
Karena orang tua saya sejak kecil saya sudah dipanggil usianya oleh Allah. Kalau ada anak dibeliin mainan, saya itu kesel. Karena masa kecil saya tidak sebahagia anak-anak yang lain yang bisa diberikan mainan oleh orang tuanya. Kalau ada anak bisa jalan-jalan naik mobil sama orang tuanya, saya kesel. Karena sejak kecil saya tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti itu. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya harus belajar memaafkan kesalahan apa yang terjadi pada diri saya. Betul? Belajar memaafkan semua yang sudah terjadi. Ridho menerima. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam hidupmu di masa lalu kecuali Allah sedang menyiapkan kamu jadi orang yang besar di waktu yang akan datang. Ahilman dulu sering menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa engkau panggil usia orang tua saya sejak saya masih kecil? Ya Allah, kenapa engkau takdirkan saya jadi anak yatim sejak kecil? Saya masih butuh orang tua. Saya masih pengen ada orang tua. Tapi kenapa ya Allah? Pernah saya marah seperti itu. Sampai pada titik saya paham, Hilman, boleh jadi Allah membuatmu berat waktu kecil. Allah sedang memberikan pelajaran dengan hidupmu agar kamu kelak menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Makanya mohon maaf kalau Bunda lihat AA sekarang ceramah, tampil di TV. Sesungguhnya sebelum ini ada luka yang berat di hati ini. Maka balas dendam terbaik Bunda, buktikan bahwa keterpurukan yang pernah terjadi dengan diri kita tidak menghancurkan kita. Betul? Hilman, yang gagal usahamu bukan hidupmu. Betul? Yang hancur mungkin rencanamu bukan masa depanmu. Selama kamu yakin kepada Allah, pasti akan ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Maka Bunda, puaskan hati dengan semua yang sudah terjadi, tapi juga gak boleh jadi merasa sombong. Betul? Allah titipkan keberlimpahan kepada Bunda sekarang bukan untuk disombongkan, tapi boleh jadi ini adalah hadiah dari Allah. Betul? Atas semua hal yang berat, luka yang berat yang pernah kita lewati sebelum ini. Dan percayalah, boleh jadi juga Bunda sekarang bisa seperti ini karena doa orang tua kita. Betul? Maka nggak boleh bilang orang tua kita miskin, orang tua kita susah, sekarang saya berhasil. Jangan. Karena boleh jadi sekarang pun kita sukses, kita berhasil. Hakul yakin. Doa siapa? Orang tua. Dulu orang tua kami, mohon maaf ibunda saya seorang single parent, jualan di pasar luar biasa, banting tulang, capek, lelah, tapi berbisik dalam hatinya, mama yang capek, tapi Hilman jangan nanti. Mama keliling kampung jualan, tapi Hilman nanti jangan. Maka boleh jadi hari ini apa yang AA dapatkan juga adalah hasil doa ibunda saya. Betul? Yang paling menyedihkan Bunda, dulu ibu saya tuh pengen sekali anaknya jadi ustadz. Ibu saya suka bilang kalau ada ceramah di TV bilang gini, Hilman, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Dulu saya bilang gak mungkin Ma, kita orang kampung, saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta rasanya gak mungkin Ma, gak mungkin kita orang miskin, orang susah. Shh, kata ibu saya, jangan begitu, aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV. Sekarang Allah izinkan kita ceramah di TV. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibunda saya sebelum hari ini kita bisa tampil di televisi. Percayalah, apa yang kita dapatkan hari ini pun pasti atas doa dan kebaikan orang tua kita. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurlaila dari Majelis Ta'lim Nurul Islam Sukatani Cikarang. AA, saya mau curhat. Iya Ibu.
Jangan sedih gitu lah Bu, biasa saja ya. Saya juga jadi sedih lagi nih Bu. Dulu saya punya anak prematur. Anak ya. Kata orang-orang, kalau anak prematur itu kalau bodoh bodoh sekali, kalau pintar pintar sekali. Jadi saya dengar omongan orang itu, anak saya selalu terus saya didik, saya pelajari, saya kasih pelajaran, saya didik. Alhamdulillah sekarang beliau udah sangat pintar sekali, bahkan dia tidak keluar dari ranking ketiga. Alhamdulillah. Dari berapa orang? Hah? Anak prematur cuma satu bang. Iya, iya. Terus Dari kata orang mitosnya ya kalau anak prematur tuh kalau nggak bodoh iya, sekali. bodoh sekali, kalau pintar sekali. Dan alhamdulillah anak Dengan ibu pintarnya iya. berkali-kali nih sekarang. Iya alhamdulillah. Iya, oke. Gak cuma sekali pintarnya Bu ya, berkali-kali. Terus Dengan omongan orang itu, jadi saya anggap itu mitos Pak A. Terus A, saya nggak mau tanya, tapi saya mau bilang begitu aja. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu ya atas informasi yang disampaikan. Cuma bilang anaknya pintar gitu aja. terima kasih buat waktunya Bu ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Bu. Mudah-mudahan ada pertanyaan besok mah. Saya nggak ada tanya, cuma mau ngasih tahu itu aja. Iya iya. Bahwa anak saya pintar sekali. dan sekali. Enggak, pintarnya nggak sekali, berkali-kali. Ibu sayang mohon izin Bunda. Bunda. Yang ngasih ilmu ke anak kita siapa? Yang bikin anak kita jadi kelihatan pintar siapa? Mohon maaf ya Bunda sayang. Jangan suka bilang begini, ini anak saya tuh pinter karena ibunya. Kalau pas bodoh kada siapa? tuh. Mohon maaf nggak sedikit Bang Bedu. Bentar, ini mah. Kalau ada yang baik-baik dari anak kita bilang kayak siapa? Ibunya. Kalau ada yang kurang mirip siapa? Padahal bikinnya, ngurusnya, bareng-bareng, mendidiknya. Bunda sayang belajar atuh. Ya, kalau ada yang baik juga katakan ini karena Allah. Kalau ada yang kurang baik katakan pasti ada kesalahan kita. Betul? Maka rumusnya kalau ada yang baik hakul yakin itu semua murni dari Allah. Tapi kalau ada yang dirasa kurang baik pasti di dalamnya karena ada kelakuan kita, ada sumbangsi kita, ada faktor kita. Bahkan kalau bisa belajar di rumah tangga teh, sayang anak kita tuh pinter banget ya, mirip kamu banget waktu SD ini teh. SD doang. Tapi sekarang agak berubah, anak teh mirip kamu SMA ini. Pander. Jangan ya Bu ya. Kalau ada yang baik katakan dari siapa? Allah. Kalau ada yang dirasa tidak baik katakan ini gara-gara dosa yang kita lakukan. Betul? Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan soleh. Amin.